Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video pertama dari video berseri atau playlist bertema belajar SQL dan database dengan MySQL atau MariaDB. Dalam video ini, kita akan mempelajari topik seleksi kolom dari suatu table dalam database dengan menggunakan klausa select. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dalam sesi pembelajaran kita kali ini, kita akan mulai berkenalan dengan yang namanya SQL. Apa itu SQL? SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa yang sifatnya standar dan digunakan untuk berinteraksi dengan database. Database seringkali juga dikenal sebagai basis data dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini sebelumnya kita akan coba review kembali beberapa komen yang pernah kita pelajari di sesi persiapan sebelumnya. Salah satunya adalah show databases. Dan komen show databases ini digunakan untuk melihat atau menampilkan seluruh database yang terdapat dalam database server kita. Kita coba eksekusi komennya dengan menekan Ctrl+Shift+Enter di sini. Dan bisa kita lihat di sini dalam database server kita terdapat 4 buah database. Dan database yang akan kita gunakan untuk sesi pembelajaran kita adalah database Classic Models. Lalu pada tahapan berikutnya, untuk menggunakan suatu database, kita akan menggunakan komen use lalu diikuti dengan nama database-nya. Dalam hal ini adalah Classic Model. Untuk mengeksekusi suatu baris, kita bisa menekan tombol Ctrl+Shift+Enter. Nah, di sini kita sudah berada dalam database Classic Models. Lalu berikutnya, untuk melihat isi dari database kita, kita bisa menggunakan komen show tables. Titik koma di sini. Lalu kita eksekusi dengan menekan tombol Ctrl+Shift+Enter lagi. Nah, seperti kami jelaskan dalam sesi sebelumnya, bahwa kita bisa membayangkan suatu database sebagai suatu folder atau suatu directory. Sedangkan tables itu bisa kita gambarkan sebagai files yang tersimpan dalam suatu folder atau directory. Dan table sendiri nantinya itu terdiri dari baris dan kolom. Atau kalau mau mudah, kita bisa analogikan suatu database itu sebagai suatu folder yang di dalamnya terdapat atau tersimpan beberapa file Excel. Dan kita tahu ya, yang namanya file Excel itu kan terdiri dari baris dan kolom. Jadi dengan menggunakan analogi tersebut, kita bisa memandang Classic Models ini sebagai foldernya atau nama foldernya. Lalu di dalam folder Classic Models ini terdapat beberapa file Excel, diantaranya adalah Customers, Employees, Offices, Order Details, dan seterusnya. Harapannya analogi ini dapat membantu kalian untuk memahami hubungan antara database dan table secara sederhana. Lalu berikutnya kita akan berkenalan dengan klausa select di sini. Nah, klausa select ini umum digunakan untuk menampilkan isi dari suatu table. Misal di sini kita ingin melihat isi dari table employees. Caranya di sini kita bisa menggunakan statement select, lalu bintang di sini, lalu from employees, lalu titik koma. Kita coba eksekusi dulu ya guys query kita di sini dengan menekan tombol Ctrl, Shift, lalu Enter. Nah, ini adalah isi dari table employees. Berikutnya kita akan coba pahami makna dari query yang baru saja kita buat ini. Nah, di sini pertama-tama kita harus pahami dulu select bintang. Select bintang di sini artinya adalah kita mau memilih semua kolom. Bintang ini seringkali dibaca sebagai all. Berarti di sini cara membacanya adalah select all from employees. Atau dengan kata lain, kita mau melakukan seleksi semua kolom dari table employees. Dan ini adalah hasilnya. Lalu berikutnya, kalau kita ingin melakukan seleksi semua kolom dari table customers, maka yang bisa kita lakukan adalah kita membuat query semacam ini. Select all from customer. Titik koma. Oke, kita coba eksekusi query-nya. Dan ini dia, ya.
Di sini kita menampilkan semua kolom atau melakukan seleksi semua kolom dari tabel customers. Yang perlu diperhatikan di sini adalah urutan klausanya. Select itu ditempatkan di awal sebelum from. Dan from selalu diikuti dengan nama tabel. Nah, karena dalam sesi ini fokusnya adalah untuk melakukan seleksi kolom, kita akan pelajari lebih lanjut terkait seleksi kolom. Di sini kita akan coba eksekusi suatu komen yang lain, yaitu describe. Dan diikuti dengan nama table, semisal di sini adalah employees. Kita eksekusi query-nya dengan menekan Ctrl Shift Enter. Nah, proses describe table ini akan menghasilkan beberapa informasi terkait suatu table tertentu. Dalam hal ini adalah terkait table employees. Beberapa informasi yang bisa kita peroleh adalah field ya atau nama kolomnya, lalu tipe data kolomnya, lalu status null-nya, ya null ini berarti kosong, key-nya, default value, dan extra. Yang perlu kita perhatikan saat ini adalah field-nya atau nama kolomnya beserta tipe datanya. Nah, sebagai contoh di sini, ya, table employees ini memiliki kolom dengan nama employee number yang tipe datanya adalah int. Nah, int di sini berarti integer atau bilangan bulat. Nah, di sini int 11 artinya adalah integer dengan kapasitas atau ukuran 11. Lalu berikutnya last name dan first name ya. Di sini tipe datanya adalah varchar. Nah, varchar atau varchar di sini merepresentasikan tipe data string atau tipe data teks. Di sini ukurannya adalah 50. Artinya, last name maupun first name ini memiliki kapasitas ataupun panjang maksimal yaitu 50 karakter. Beberapa tipe data lain yang cukup umum ditemui selain integer dan varchar adalah float atau floating point, dan juga datetime. Nah, berikutnya di sini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan untuk menampilkan hanya last name dari table employees. Nah, query yang perlu kita siapkan untuk menjawab kebutuhan semacam ini adalah select, lalu diikuti dengan last name ya, karena ini adalah nama kolom yang ingin kita tampilkan atau kita pilih, lalu from, lalu diikuti dengan nama tabelnya, yaitu employees. Lalu diikuti dengan titik koma di sini. Berikutnya, kita bisa eksekusi query ini dengan menekan tombol Ctrl Shift Enter di sini. Bisa kelihatan di sini ya guys hasilnya, bahwa kolom yang kita pilih atau kolom yang kita tampilkan hanya kolom last name saja. Nah, model penulisan query juga bisa dilakukan dengan cara seperti ini nih guys, di mana from-nya kita tuliskan pada baris yang kedua. Ya, ini juga tidak masalah. Karena suatu statement query itu diakhiri dengan tanda titik koma. Artinya untuk query kita kali ini, dimulai dari titik yang ada di sini sampai dengan ini. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya, semisal kita dihadapkan pada kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan untuk menampilkan last name, first name, dan job title dari table employees. Nah, untuk menjawab kebutuhan semacam ini, maka kita perlu membuat suatu query baru, ya, yaitu seperti ini. Select, last name, koma, ya, lalu first name, koma, lalu diikuti dengan job title. Lalu berikutnya diikuti dengan from employees. Nah, from employees-nya kalau mau dituliskan di baris kedua juga nggak masalah. Kita tinggal enter saja, lalu from employees. Titik koma. Oke. Nah, di sini setelah koma mau diikuti dengan spasi juga nggak masalah. Dan dengan menyertakan spasi setelah koma, ini tentunya cukup baik ya. Karena query yang kita tulis menjadi lebih readable atau lebih mudah untuk dibaca. Nah, kalau kita lihat di sini kan query-nya terdiri dari 2 baris ya guys. Untuk mengeksekusi yang terdiri lebih dari 1 baris, pada Beekeeper caranya cukup sederhana. Kita cukup blok saja query-nya, lalu kita tinggal tekan tombol Run Selection di sini. Oke, seperti ini. Ya, ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya guys, kolom yang dimunculkan atau kolom yang dipilih atau kolom yang diseleksi ada 3, yaitu last name, first name, dan job title. Seperti ini. Dan datanya diambil dari table employees. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Di sini perlu kami tekankan sekali lagi, untuk query sederhana itu terdiri dari suatu klausa select yang diikuti dengan sejumlah nama kolom yang mau kita pilih atau yang mau kita seleksi atau yang mau kita tampilkan. Dan selanjutnya diikuti dengan from
yang disertai nama table dari kolom-kolom tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, untuk menampilkan last name, first name, dan job title dari table employees, maka query yang bisa kita tulis adalah select last name, first name, job title from employees, lalu diikuti dengan titik koma. Titik koma di sini digunakan untuk mengakhiri suatu query. Nah, kalau kita ingin menampilkan atau melakukan seleksi semua kolom yang terdapat dalam suatu table, maka kita bisa memanfaatkan tanda bintang di sini. Nah, tanda bintang ini atau tanda asterisk ini dibaca sebagai all. Sebagai contoh di sini, select all from employees atau select all from customers. Nah, untuk menguji pemahaman, selanjutnya kami akan berikan 2 buah soal sebagai studi kasus buat kalian. Untuk kasus pertama, coba kalian buatkan query untuk menampilkan data last name, email, dan job title dari table employees. Kami ulangi sekali lagi ya. Untuk kasus pertama, coba kalian buatkan query untuk menampilkan data last name, email, dan job title dari table employees. Lalu berikutnya, untuk kasus kedua, coba kalian buatkan query untuk menampilkan data nama depan dan nama belakang dari table customers. Kami ulangi sekali lagi ya. Untuk kasus kedua, coba kalian buatkan query untuk menampilkan data nama depan dan nama belakang dari table customers. Kalian bisa tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian sesi pengenalan klausa select untuk melakukan seleksi kolom dari suatu table dalam database. Semoga materi yang disampaikan dalam sesi pembelajaran ini dapat bermanfaat. Pastikan juga untuk terus mengikuti sesi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini semua akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.